Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke mata pelajaran yang Bapak ampu, yaitu simulasi dan komunikasi digital. Ya, kita akan mulai dari mata pelajaran atau materi yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang komunikasi dalam jaringan yang bagian pertama, dan sekarang yang akan kita bahas itu yang bagian keduanya. Silakan. Baik, kita mulai materi pembelajaran hari ini ya, yaitu tentang komunikasi dalam jaringan bagian kedua. Ya, kita lanjut. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian komunikasi dalam jaringan, lalu unsur komunikasi dalam jaringan, syarat komunikasi dalam jaringan, dan sistem komunikasi dalam jaringan. Oke, selanjutnya kita akan pelajari pada kesempatan kali ini yaitu bentuk komunikasi dalam jaringan. Bentuknya bagaimana sih? Ya, kita pelajari ada dua. Ya, yang pertama adalah text chat, kemudian video chat. Nah, text chat, video chat itu seperti kalian sudah lakukan ya setiap saat, setiap hari gitu ya. Kalian sudah bukan pernah lagi ya, selalu ya. WhatsApp, Telegram itu bentuk komunikasi dalam jaringan ya. Kan kalian text chat, kemudian video chat ya, ada audio. Nah, itu bentuk komunikasi dalam jaringan. Oke, macam-macam komunikasi dalam jaringan. Ada berapa macam sih? Nih, yang pertama ada komunikasi serempak. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang menggunakan komputer untuk berkomunikasi dengan orang lain secara serempak dan waktu nyata atau real time. Bentuk komunikasi langsung dapat berupa text chat, ya seperti tadi, video chat atau komunikasi keduanya. Lalu kelebihan komunikasi ini, yang pertama informasi yang disampaikan lebih akurat ya, karena secara langsung tadi. Kemudian orang yang berkomunikasi dapat langsung merespon, memberikan tanggapan atau umpan balik kepada lawan komunikasi. Ya, jadi karena ya langsung, yang namanya langsung kan gimana ya? Itu lebih responsif gitu. Kemudian kelemahan komunikasi serempak yaitu tidak efisiennya waktu ya, karena itu harus memiliki waktu yang sama-sama senggang. Jadi tidak bisa kalau salah satunya sibuk. Nah, itu nanti kan yang ada di reject ya, tidak diterima gitu. Jadi yang ada informasi yang disampaikan itu tidak akan tersampaikan. Oke. Lalu komunikasi tak serempak ya, asinkronus. Komunikasi serempak atau asinkron merupakan komunikasi yang juga menggunakan perangkat komputer, sama ya, menggunakan internet. Komunikasi jenis ini antara si komunikator dan komunikan tidak dalam waktu yang bersamaan dalam berkomunikasi ya, seperti email, blog, forum internet ya. Kalau email kan itu bisa jadi langsung pada saat itu, atau misalkan kan ditunda dulu gitu ya. Chat juga kan sama itu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian melakukan komunikasi dalam jaringan. Nah, yang pertama komponen komunikasi dalam jaringan itu ada komponen komunikasi data. Yang pertama pesan. Pesan itu adalah informasi atau datanya yang dikirim atau yang diterima. Kemudian pengirimnya, ya, peralatan yang digunakan untuk mengirim pesan itu apa. Kemudian penerima merupakan alat yang berfungsi sebagai penerima pesan yang dikirim oleh si pengirim. Kemudian perantara itu media transmisinya, ya, mengantarkan pesan dari pengirim ke penerima. Kemudian protokol itu sekumpulan aturan yang berfungsi mengatur komunikasi data ya. Dalam proses tukar menukar data itu antar komputer dalam jaringan, itu dipastikan dapat pengiriman datanya itu sampai ke alamat yang dituju. Kemudian komponen jaringan komputer yang kedua
Yang satu itu komponen hardware. Yang pertama, komponen hardware itu yang terlihat ya, perangkat keras yang kasat mata, fisik yang dapat disentuh. Itu untuk mendukung apa? Proses komputerisasi. Lalu komponen software itu perangkat lunak ya, dan perangkat lunak ini bermanfaat untuk mengontrol hardware, mengolah data, analisis data, menghasilkan data dan sebagainya. Ini ada dua ya diklasifikasikannya. Yang pertama sistem operasi ya, itu sistem operasi itu seperti Windows, Linux, ya Android itu sistem operasi. Kemudian aplikasi itu ya yang software yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna ya, Microsoft Office ya, bisa pakai Photoshop. Nah, itu aplikasi kan. Komponen software ada sistem operasi jaringan, ada network adapter driver dan protokol jaringan. Oke. And we are done for the day. Arigatou gozaimasu. Terima kasih sudah menyimak ya, kepada siswa-siswa Bapak yang hebat-hebat ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran dan tetap jaga kondisi kalian selama masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih dan jangan lupa ya nanti subscribe, like channel Bapak ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.